Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan waktu sehingga kita dapat kembali bertemu lagi di kajian online ini. Iya. Salawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Juga kepada keluarga dan sahabatnya semuanya. Di pertemuan kali ini kita akan mengulang materi dalam bentuk kuis yang sudah disiapkan oleh Ustazah Azah. Begitu ya Ustazah? Pengulangan. Ya. Deg-degan nih Ustazah. Bismillah. Iya. Ya, langsung saja untuk mempersingkat waktu dan tempat dipersilahkan untuk Ustazah Azah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua diberikan kesehatan, anugerah terbaik dari Allah bahwa kita masih bisa mendengar kalam-kalam Allah ya, masih bisa bersama-sama untuk belajar ya. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk menggapai rahmat Allah. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat Allah dimanapun kita berada ya, karena Allah itu memberikan rahmat ke seluruh alam, bukan hanya di bumi pilih-pilih misalkan hanya di bumi ini gitu ya. Seluruh ya umat Nabi Muhammad utamanya itu mendapatkan keistimewaan yang merupakan umat terbaik di antara para umat yang lain ya. Disebutkan dalam Maulid Ad-Dibai itu disebut khairul umam. Ya, khairul umam itu kita termasuk umat yang terbaik. Kenapa? Karena Rasulullah itu kekasih Allah, ya. Nah, kita sebagai umatnya itu Allah juga sayang kepada kita. Ya. Sebelumnya kita bertawasul dulu, berharap apa yang kita pelajari mendapat keridhaan dari Allah, memberikan kebanggaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sesuai dengan apa yang dituliskan, apa yang diterangkan oleh ulama-ulama terdahulu. Biridhaillah wa li syafa'ati Rasulillah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il mu'allifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa ila jami'i masyayikhina wa masyaikhi masyayikhina wa li abaina wa ummahatina syai'unillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Untuk ininya seperti biasa ya. Jadi mengulang pelajaran yang ada nanti dijawab dulu satu-satu ya. Baru dibahas setelah soalnya selesai gitu ya. Mungkin saya share screen sekarang ya. Sebentar. Mulai slide. Bentar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada? Ya. Ada Ustazah. Sama-sama belajar kalau kita semua ya, bareng-bareng. Yang Fikih Wanita. Soal dan kuis unik. Kenapa unik? Karena memang soalnya berupa cerita. Pada suatu hari. Mazhab Imam Syafi'i. Yang pertama, wah gambar kambing ini apa? Lina menemukan, ini nama hanya gambaran aja ya. Menemukan kambing milik ayahnya. Mati di kandang. Ya. Lina ini punya kambing ayahnya. Bolehkah Lina memasak daging kambing tersebut untuk makan siang? A. Tentu saja daripada mubadzir.
B. Tidak boleh karena najis. Nah, C. Disembelih dulu lehernya, baru boleh dimasak. Mana nih kira-kira? Silahkan. Tidak boleh karena najis. Ini nanti dijawabnya sendiri-sendiri dulu Ibu. Nanti kita nanti udah selesai baru kita bahas sendiri-sendiri. Bareng-bareng. Oke. Ya, pertama dikerjakan dulu sendiri-sendiri, nanti sudah selesai sampai soalnya cuma 10, nanti kita bahas satu-satu. Sudah? Paham. Sudah ya. Yang kedua, apa nih? Saat dalam perjalanan di sekitar kota kelahirannya. Perjalanannya hanya di sekitar kota ya. Pakaian Tia terkena muntah. Ia tidak membawa pakaian lain. Perjalanan Tia ternyata lebih lama dari perkiraannya. Hingga waktu sholat zuhur pun hampir habis. Bagaimana cara Tia menunaikan sholat? A. Menunda sholat dan mengkodoknya di rumah. B. Menunaikan sholat semampunya dengan niat menghormati waktu sholat. C. Menjama sholatnya dengan asar. Apa ya? Jadi perginya sih deket-deket aja, ternyata macet atau ada kendala lain, jadi nggak bisa buru-buru pulang. Dan ya pakaiannya ini terkena muntah. Entah itu muntah dia sendiri atau muntah temennya. Yang jelas pakaiannya ini nih kotor gitu ya, kena muntah. Jadi harus dipikirkan nih muntah ini najis atau enggak, hanya kotoran saja atau gimana. A. Menunda sholat dan mengkodonya di rumah. B. Menunaikan sholat semampunya dengan niat menghormati waktu sholat. C. Menjama sholatnya dengan asar. Mana? Sudah? Lanjut. Kok kayaknya mikir banget gitu. Enggak sih, enggak mikir, Ustazah. Iya. Nyatetnya yang lama, nyatet kan aku catet. Catat jawabannya aja, Bu Ati. Iya. Iya deh. Oke, udah. Udah ya. Lanjut soal yang ketiga. Siska sedang sholat berjamaah. Tiba-tiba, sebentar ini. Tiba-tiba saja ia merasakan ada keputihan yang keluar. Apakah sholat Siska sah? A. Tentu saja karena keputihan itu keringat, jadi tetap sah. B. Tidak sah karena keluar keputihan membatalkan wudhu. C. Mungkin sah bila keputihannya sedikit. Mana ya kira-kira? Keputihan ini nih hukumnya gimana ya? Ada keputihan yang keringat, ada keputihan yang selain keringat.
Gimana? Sudah? Kalau bingung soalnya bisa ditanyakan kok. Soalnya ya, bukan jawabannya. Udah? Selanjutnya ya. Rini mengeluarkan darah haid. Ini siap-siap nih, lumayan nih. Rini mengeluarkan darah haid hingga 18 hari. Jadi dia menemukan darahnya terus selama 18 hari. Ada darah terus. Sedangkan di bulan lalu hanya 8 hari. Nah, bagaimana rincian hukum darahnya? A, 15 hari haid, 3 hari istihadah, B, 8 hari haid, sisanya istihadah, C, semuanya haid. Nah, mana nih kira-kira? Bingung? Ini harus... Iya, Ustazah udah lupa. Saya tuh lama ya nggak jelasin haid, jadi justru yang lebih penting tuh yang ini gitu. Jadi mau evaluasi banget, kalau memang belum dipahami, saya mau ulangi penjelasannya. Jadi harus diperhatikan minimal haid itu berapa, maksimal haid itu berapa, ya. Kalau haid bulan yang lalu itu disebut kebiasaan, ya. Disebut kebiasaan. Gimana nih kira-kira? Gimana? Mau dijelasin lagi ulang ya? Bingung nggak? Nggak mau di ujung aja teh sekalian nanti. Oke, ya. Melatih keingetan. Latih memori ya. Iya. Ini gambarnya cuman ilustrasi aja ya, bahwa orang haid itu bukan berarti tidak bisa beribadah. Tapi banyak ibadah lain yang bisa kita lakukan ketika sedang haid. Tidak hanya sholat dan mengaji saja. Termasuk sekarang ini kita lagi ibadah ya, menunaikan menuntut ilmu, perintah Allah. Menuntut ilmu itu mulai dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Udah mungkin? Dilanjut? Lanjut ya. Ya, Ustazah. Selanjutnya. Masih haid juga. Apakah bagian tubuh wanita yang terlepas saat haid harus dikumpulkan dan disucikan saat mandi besar? Sering ya rambut rontok, terus kuku. Apakah rambut rontok dan kuku ini harus dikumpulkan dan disucikan saat mandi besar? Ini kalau nggak salah penjelasannya masih awal pandemi. Awal pandemi banget. Apa ya, evaluasi biar nanti yang paling penting tuh yang tentang wanita ini. Ini nggak ada pilihan jawabannya teh. Nggak ada. Sengaja. Oh ini nungguin pilihan ya. Nggak apa-apa. Nanti dulu. Baik.
Ini nggak ada pilihannya ya, biar mengingat. Gimana sih rambut rontok itu kan, kalau kata orang tua, ayo kumpulkan, kumpulkan. Apakah itu adat tuh berlaku dalam hukum fikih, ya? Gimana? Udah? Insya Allah, Ustazah. Jawab? Ya. Lanjut ya. Ya. Nah, ini yang suka kucing nih. Lisda memiliki seekor kucing hingga suatu hari, sesaat setelah ia berwudu, kucingnya melahirkan dan ia membantu kucingnya untuk mengeluarkan bayi-bayi kucingnya. Apakah wudu Lisda batal? Jadi Lisda tuh wudu, pas keluar dari kamar mandi, lihat, waduh kucing saya ini beranak. Nah, ini gimana ya? Apakah wudhu Lisda itu batal karena menyentuh alat kelaminnya kucing? Ya, batal atau enggak? Yang membatalkan wudhu itu tuh apa? Kita ingat-ingat. Ini juga enggak ada pilihannya. Gimana kira-kira? Kalau menyentuh kelamin kita sendiri itu kan batal. Tapi kalau hewan bagaimana? Nih hewan ya. Gimana? Udah ya? Lanjut? Ya. Selanjutnya. Wah, itu lagi nih katanya. Rina, baru saja menyelesaikan 7 hari masa haidnya. 10 hari yang lalu. Jadi, nih dipahami ya. Rina ini baru saja haid selama 7 hari. Kemudian sucinya 10 hari. Berhenti. Baru 10 hari yang lalu dia baru haid 7 hari. Nah, di hari ke-11 masa sucinya, ia menemukan darah keluar. Dihukumi apakah darah tersebut? Nih, ada pilihannya ini. A. Darah haid bulan selanjutnya. B. Darah kotor atau istihadah. C. Masih dianggap lanjutan haid sebelumnya. Jadi, baru haid 7 hari. Terus berhenti suci 10 hari. Di hari ke-11 sucinya itu, keluar lagi. Nah, yang keluar di hari ke-11 itu tuh darah apa? Apa masih tergabung dengan haid sebelumnya? Atau istihadah? Atau justru haid selanjutnya? Berarti haid bulan selanjutnya. Gimana? Bingung.
Bacanya bingung. Bingung. Ini tapi juga tergantung kebiasaannya, bukan sih, Ustazah? Ini yang penting diketahui dulu. Itu pas atau enggak gitu loh. Itu tuh di masa, kan ada masa minimal suci ya. Masa suci itu bisa ada minimalnya kan. Seseorang pemisah antara haid dengan haid lagi. Ya. Haid bulan pertama dengan bulan selanjutnya itu ada pemisahnya. Nah, apakah 10 hari ini dianggap sebagai pemisah yang cukup ya untuk menjadikan darah selanjutnya adalah haid? Ya. Tuh, patokannya di sini dulu aja sebelum ke kebiasaan. Tuh. Ya. Gimana? Kalau bingung pertanyaannya boleh tanyain. Silahkan. Ustazah bingung pertanyaannya, maksudnya hari masa haidnya 10 hari yang lalu. Itu bagaimana maksudnya? Ini ya. Jadi dia itu haid 7 hari. Ya. 10 hari yang lalu berarti dia ini sudah suci dari hari ini aja deh. Keluar darah 7 hari, kemudian berhenti 10 hari. Ya. Kemudian di hari ke-11 dari sucinya ya, keluar darah lagi. Itu gimana? Kan minimal suci itu berapa? 15. Ya. Minimal suci harus memenuhi berapa hari dulu ya. Karena ketika minimal suci itu tidak terpenuhi ya, maka tidak bisa menjadi pemisah antara haid dengan haid lagi. Kasih Ustazah. Bisa dipahami ya, lanjut ya. Nanti kita masih mau jelasin. Ini nggak ada nilai rapotnya kok. Mau dikasih rapot. Selanjutnya, saat sholat berjamaah, Nina melamun dan lupa membaca Fatihah. Apakah bacaan Fatihah Nina bisa ditanggung oleh imam? Jadi saat sholat berjamaah ini nih, Nina nih melamun sampai dia lupa bahwa dia itu belum baca Fatihah. Ya. Apakah bacaan Fatihahnya ini bisa ditanggung oleh imam? Jadi sebetulnya Nina tuh dari mulai takbir itu ya bareng dengan imam. Hanya karena dia nggak fokus, tidak khusyuk, ya. Akhirnya dia lupa. A. Tentunya ditanggung imam karena berjamaah. B. Tidak bisa karena Fatihah adalah rukun sholat. C. Ditanggung imam bila benar-benar lupa. Halo. Mana? Ya? Nah, salam. Oh, kelak. Terus diingat itu Fatihah itu wajib atau enggak gitu ya. Dilanjut ya. Cukup. Nah. Nih, hitung-hitungan lagi. Memang wanita itu serumit itu. Ini fardu ain bagi kita ya. Jadi yang semangat belajar haid. Desi mengeluarkan darah tanggal 12 November pukul 13. Berhenti pada tanggal 19 November pukul 15 jam 3 sore. Berapakah jumlah haid Desi? Cara menghitung haid. Nah, itu kan pernah disampaikan ya.
karena minimal haid itu adalah 24 jam, ya, maka menghitung 1 hari itu bagaimana? Mulainya tanggal 12, ya. Penting bagi kita untuk mencatat tanggal berapa, jam berapa, ya. Kalau perlu lagi ditambah kriteria darahnya itu apakah warnanya merah kuat, apa lemah, gitu ya. Paling enggak ya ini dicatat tanggal keluarnya, jamnya, ya, penting jamnya. A 7 hari, B 8 hari, C 9 hari. Tinggal dipilih. Gimana? Udah? Bingung? Ya, ada. Ini soal ke-10 kayaknya ya? Bukan? Oh, habis. Iya. Ini yang kemarin. Alhamdulillah, kita bahas satu-satu ya. Nah. Warungnya kambingnya melet. Iya, nanti kalau nggak bisa jawab. Apa Soleh? Sini. Lina menemukan kambing milik ayahnya mati di kandang. Bolehkah Lina memasak daging kambing tersebut untuk makan siang? Jawabannya apa? Tidak Tidak boleh. boleh. Kenapa? Najis. Tidak boleh karena Karena bangkai. bangkai. Ya, jadi hewan yang mati bukan karena disembelih secara syariat itu disebut hewan bangkai walaupun biasa dimakan oleh kita, ya. Sekalipun itu ayam kesayangan, ketika mati kita tidak bisa memanfaatkan dagingnya, ya. Tapi kalau kulitnya masih bisa, ya. Kulit dari kambing ini masih bisa dimanfaatkan. Itu disamak, ya, disamak. Ya, boleh. Ini bukan. Jelas ya. Jadi Ya. bangkai itu Tapi dimanfaatkan di sini bukan untuk konsumsi ya? Bukan untuk dimanfaatkan dikonsumsi kan ini maksudnya dimanfaatkan kulit kambing dimanfaatkan buat itu beduk misalnya atau apa namanya jaket ya, Iya, terus ada sama. sepatu, terus ada sabuk juga ya. bukan untuk Dari dimakan. kulit. Maksudnya misalnya kalau konteksnya seperti ayam, Kalau ayam najis. Apa yang bisa dimanfaatkan? takutnya nanti kira-kira? ayam kulitnya bisa dimakan apa enggak walaupun misalnya dia bangkai. Enggak kan Kalau ya maksudnya? dimakan nggak bisa. Semuanya yang Oke. bangkai itu tidak bisa dimakan. Kalau kulit kambing itu kan bisa disucikan, ya. Jadi kambing yang mati bangkai itu kulitnya bisa disucikan dengan caranya disamak, ya. Namanya disamak. Tapi bulu ayam nggak boleh, Teh. Bulu ayam najis kan berarti, ya. Jadi bangkai itu semuanya, baik itu tulangnya, ya, bulunya, kecuali bulu ayam yang sudah disembeli atau yang rontok ketika ayamnya masih hidup, ya. Waktu itu kita pernah bahas ya, ayamnya masih hidup atau kambing diambil bulunya ketika masih hidup, wol ya, dibentuk apa benang wol itu kan dari bulu domba ya. Nah itu boleh kalau dombanya ini disembelih atau dicukur dalam keadaan dombanya hidup. Tapi kalau bangkai itu semuanya, lidahnya ya, bulunya, kemudian kulitnya itu
najis. Hanya kulitnya saja yang bisa disucikan, ya. Sisanya tidak bisa. Bisa dipahami ya? Jadi domba sama kambing itu prinsipnya sama, bahwa kulitnya meskipun itu bangkai masih boleh dimanfaatkan, begitu maksudnya ya? Ya. Jadi kulitnya saja. Kalau bangkai, bangkai saja itu kambing. Kalau bangkai itu yang bisa dimanfaatkan, yang bisa diambil, yang agar nggak mubazir itu ya. Itu hanya iya, Ibu. Jangan ganggu, ini Ibu lagi ngaji. Sebentar aja. Ya. Nggak boleh dimatiin. Kemudian, bisa dipahami gitu ya. Jadi, kalau bangkai, ya beda kalau disembeli ya. Kalau disembeli itu kan suci, tidak bangkai. Bangkai sapi boleh juga teh. Sama, kulit sapi juga seperti itu. Yang tidak boleh adalah dikonsumsi, ya, karena disamak itu bisa jadi suci, ya. Kalau memang sudah jadi suci, kemudian kalau proses ada kerupuk kulit tuh ya, itu gimana tuh? Saya juga belum tahu. Kalau memang dari bangkai itu harus disucikan dulu dengan proses penyamakan itu. Ya. Selanjutnya ya. Ibu. Mbak Aziza boleh ini dulu ya sebentar ya. Saya mau. Ya, Ustaz. Mbak Aziza jelasin, Mbak Aziza. Pertanyaan keberapa nih? Ketiga ya? 9. Dokshun ya. Ketiga ya. 9, 2. Kedua. Iya, 2. Oh iya, kedua. Aku B jawabannya. Benar nggak? Iya, benar, B. Ceritanya ini pengawas ujiannya Tante Ari. Ntar yang banyak ragunya aku ini deh, yang soal haid. Iya. Sama. Ya, bener nggak ya gitu? Lagi manja anaknya. Ya, saat dalam perjalanan di sekitar kota. Berarti perjalanannya jauh atau enggak nih kira-kira? Dekat ya, sekitar kota aja. Dekat. Nah, kena muntah. Muntah itu gimana? Suci atau najis? Najis. Yang disebut muntah itu beda nggak dengan liur? Liur itu kan dari mulut ya. Kalau muntah dari mana sumbernya? Perut. Perut ya, karena sumbernya ini dari perut ya, maka muntah itu adalah najis. Najis. Ya. Iya, jadi kalau keluarnya di bawah makhraj kha, nah ha kha keluar berarti betul-betul sudah masuk ya. Kalau ada orang tersedak tuh ya, baru sampai di tengah leher, kemudian dikeluarkan lagi, nah itu nggak najis ya, karena belum sampai ke perut, belum terjadi proses pencernaan. Tapi kalau udah masuk ke dalam perut, kemudian keluar lagi, nah itu menjadi najis.
Sama seperti kotoran kita ya, kemudian air seni itu karena sudah terjadi proses pencernaan. Dan dia tidak membawa pakaian lain, berarti pakaiannya itu najis ya, sulit untuk ganti baju. Nah, perjalanan dia ternyata lebih lama. Intinya waktu sholatnya mepet. Gimana caranya? Jawabannya? B. B. Insya Allah B. B. Menunaikan sholat semampunya dengan niat menghormati waktu sholat. Jamaah KMIB ini udah pada rajin sholat nih. Alhamdulillah. Insya Allah kita jangan sampai menyepelekan sholat ya. Jadi jangan sampai nanti aja dikodok sekalian ya. Jangan sampai menunda sholat dan mudah-mudah mengucapkan ya udah nanti aja dikodok. Nah itu bahaya ya. Menyepelekan sholat. Jadi menaikkan sholat semampunya dengan niat menghormati waktu sholat. Kalau menjamak bisa nggak? Nggak bisa karena hanya perjalanan dekat ya. Kalau perjalanan jauh baru bisa. Teh Azah, mau Ya? nanya sedikit, boleh nggak Teh? Mau nanya Iya, gimana? sedikit. Kayaknya mungkin Teh Azah pernah ngejelasin, tapi Lia agak lupa. Kalau dahak gimana Teh? Kalau apa? Dahak. Dahak. Suci atau enggak gitu? Iya kan Dahak kita itu kalau lagi sholat kan nggak boleh nelen gitu kan Teh. Maksudnya nggak boleh makan gitu, nggak boleh masukin sesuatu. Terus kalau dahak gimana Teh? jadi dahak ini hukum sesuatu yang menjijikkan tapi suci. Dahak, ingus, kemudian kotoran telinga, ya, belek mata itu menjijikkan tapi termasuk yang suci. Ya. Jadi kalau kejadiannya ketika sholat itu bukan membawa dahaknya, ya, tapi tidak boleh menelan dahaknya karena ketika sholat itu nggak boleh makan, ya. Yang jadi permasalahan ketika sholat kita berdahak itu bisa menyebabkan sholatnya batal ketika dahak itu ditelan, ya, yang sudah sampai di rongga mulut dan rongga hidung. Kan dahak itu sumbernya ada yang dari kepala juga ya, saluran yang di dalam, bagian dalam. Ketika si dahak atau ingus ini sudah sampai di sini dan kita tarik lagi ke dalam, nah itu batal, sholatnya batal. Kalau puasa, puasanya juga batal ya. Ketika sudah keluar ya di rongga hidung, rongga mulut, sudah keluar di area yang mudah gitu ya dijangkaunya, itu keluarkan gitu. Kalau kita telan selagi puasa atau lagi sholat, sholatnya batal, puasanya juga batal. Kalau yang nggak bisa ngeluarin gimana? Kalau yang nggak bisa ngeluarin gimana? Nggak bisa ngeluarinnya karena kayak Lia tuh lah nggak bisa ngeluarin dahak Teh. Jadi kalau mau ngeluarin gitu yang ada Lia muntah. Oh ya. Batas bagian luar sama dalam itu ya makhrajnya di H. Nah, kalau di H ada di bawah dari H. Nah, itu berarti boleh kita telan lagi. Tapi kalau udah di H ada terasa yang bergetar, keluarkan. Ya. Karena itu udah kalau dikeluarkan nggak batal ya berarti Teh Azah? Nggak batal, justru karena dia sudah di area yang di luar gitu lah, hampir masuk ke area rongga mulut gitu, bukan bagian yang. Kalau sudah masuk di makhraj H ya, kho itu berarti sudah masuk di pencernaan, masih ada di dalam gitu loh, ya, nggak keluar. Kan dahak itu ada yang sumbernya tuh ada yang dari dada tuh ya. Selanjutnya, Siska sedang sholat berjamaah. Tiba-tiba saja ia merasakan ada keputihan yang keluar. Apakah sholat Siska sah? Nah, keputihan ini gimana? Jawabannya apa? B ya. Insya Hah? A, B, C. Apa? Ya, B. kan Kayaknya B. B.
Bingung Kayaknya antara B sama C ya? Kita harus bisa membedakan ya, yang disebut dengan keputihan itu apa. Ada keringat yang menjadi apa istilahnya, karena karakteristik dari vagina wanita itu akan selalu lembab ya. Maka dengan kelembabannya itu ada cairan yang keluar. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut rutubatul farji ya. Jadi cairan yang melembabkan area vagina. Tapi kita harus lihat kalau keputihan ya, itu jelas warnanya mulai dari bening ya, kuning, ada bahkan yang sampai keruh, banyak sekali ya. Jadi yang disebut keringat atau cairan yang menjadikan vagina lembab itu hanya sedikit sekali. Bening dan hanya sedikit sifatnya, seperti keringat aja. Tapi kalau terasa ada keluar gitu ya, misalkan ya, ada kayak keluar gitu. Nah, itu sudah diyakini, dipastikan bahwa itu adalah keputihan. Ya. Karena meskipun itu warnanya bening, tapi kalau banyak itu pasti keputihan. Dan itu membatalkan wudhu ya. Membatalkan wudhu. Jadi termasuk salah satu yang membatalkan wudhu adalah keluarnya sesuatu dari jalan kubul ataupun dubur ya, baik itu sesuatu yang umum keluar ataupun yang jarang keluar, misalkan ada koin yang keluar, ada cacing yang keluar, itu batal juga wudhunya. Nah, karena wudhunya ini batal, maka sholatnya tidak sah. Kalau kasusnya dia sudah cebok misalkan, sudah istinja, tapi celana yang digunakan tadi dipakai lagi. Dan ternyata si celananya itu ada keputihannya. Itu membatalkan sholat, tapi wudhunya tidak batal. Jadi dia sudah istinja, ya. Tapi dia lupa, malah dipakai lagi celananya. Sedangkan si celananya itu ada keputihannya, ya. Maka sholatnya kan jadi bawa najis. Keputihan itu najis, ya. Bisa dipahami nggak? Bisa. Kalau kasus yang ini, ketika sholat, kemudian keputihannya keluar. Ya, wudhunya yang batal, maka sholatnya tidak sah. Kalau dia sudah wudhu, tapi dipakai lagi celananya, itu wudhunya nggak batal, tapi sholatnya tidak sah, karena membawa najis. Ya, bisa dipahami ya? Selanjutnya. Jadi jawabannya B ya? Ya, betul. B. Rini mengeluarkan darah haid hingga 18 hari, sedangkan di bulan lalu hanya 8 hari. Bagaimana rincian hukum darahnya? Mana? Kalau aku sih 8 hari. Yang B. Mana? B. kalau Lia A. A? Nah, A atau B atau C? Kayak A. Ini PR banget ya. Jadi, garis bawahi. Ketika di tanggal 15, ya, genap ke 15 harinya itu ada darah. Dalam arti darahnya tuh bablas terus sampai lewat. Dan di 15 harinya ini ada darah. Maka tidak bisa dihukumi 15 haid, sisanya istihadah. Itu penghukuman yang salah paham. Ya. Jadi ketika terjadi kasus seperti ini, haidnya bablas sampai 18 hari ya. Maka yang dihukumi haid itu adalah kebiasaannya. Kebiasaan haidnya. Nah, dia kan punya kebiasaan haid berapa? 8 hari. Maka haidnya hanya 8 hari. Meskipun awalnya, kan dia nggak tahu kalau ternyata darahnya itu bablas. Ya kan? Dia nggak tahu kalau darahnya itu terus sampai melewati masa maksimal haid yang maksimal haid berapa? 15 hari. Ya, dia nggak tahu kalau haidnya itu melewati masa maksimal haid 15 hari. 15 hari. Oke.
ya kan? Coba ya kalau kita misalkan, tapi naudzubillah jangan sampai ngalami istihadah. Kalau semisal, jadi ketika kita haid, itu kan nggak tahu kalau haid ini berhentinya akan di hari keberapa, ya kan? Kita nggak tahu. Jadi selama ada darah, kita terus menghukumi haid. Sampai kapan nih? 15 Ternyata di hari. tanggal 15 masih ada. Wah, ini berarti saya mustahadoh. Mustahadoh itu hukumnya sebetulnya ada 7. Banyak pilihannya. Salah satunya, ketika dia punya kebiasaan, maka dikembalikan ke kebiasaannya. Ya, satu. Satu lagi, kalau dia lupa kebiasaannya, tapi dia bisa membedakan darah kuat sama darah lemah. Oh, kemarin itu yang kuatnya tuh cuma 5 hari, gitu ya. Berarti darah kuatnya ya yang haid, darah lemahnya istihadah. Itu kalau dia bisa membedakan kriteria darah. Kan darah tuh ada yang kuat, ada yang lemah, ya. Nah, karena kasusnya ini dia ingat kebiasaan haidnya berapa, maka yang dihukumi haid itu hanya 8 hari 8 saja. hari. Sisanya istihadah. Berarti karena di awal dia menganggap bahwa dia itu haid, berarti banyak ya qadhaan salatnya. Ya, Iya. nah itu memang ya resikonya seperti itu. Dan ini memang hukum. Hukum ini didapat dari mana sih? Gitu ya, pasti pertanyaannya. Hukum ini didapat dari hasil penelitian para ulama terdahulu, termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dan keimam 4 yang lain, Imam Hanafi, Imam Maliki, ya, Imam Hambali, itu menanyai satu-satu wanita. Seperti biasanya yang kuliah di kesehatan tuh kan kita suka dapat belangko, ya. Tolong diisi belangkonya, katanya ya. Berapa hari, terus keluar keputihannya kayak gimana, terus haidnya berapa hari. Nah itu, Imam Syafi'i belum ada zaman belangko, ditanya satu-satu, kamu haidnya berapa hari, warnanya gimana. Semua mayoritas manusia, wanita pada zaman itu, dilakukan penelitian oleh Imam Syafi'i, digabungkan dengan hadis-hadis Rasulullah, digabungkan dengan Al-Quran, menghasilkan rumus hukum yang seperti ini. Ya, ini sudah disederhanakan loh, ya. Bagaimana zaman pada saat itu ya, beliau-beliau merumuskannya seperti itu. Ya, jadi patokannya tadi gimana? Ketika di pas genap 15 harinya itu masih ada darah, berarti ya tidak bisa menghukumi 15 hari haid sisanya istihadah. Itu pemahaman hukum yang salah ya. Jadi dikembalikan ke kebiasaannya. Kalau dia punya kebiasaan, kalau dia belum punya kebiasaan, dilihat apakah dia itu mumayyizah. Mumayyizah itu bisa membedakan mana darah kuat, mana darah lemah. Darah kuat adalah haid, darah lemah adalah istihadah. Bisa dipahami ya? Jadi jawabannya B ya? Jawabannya B, ya. Betul dong aku, Mbak Eni. Alhamdulillah. Nah ini ya, saya mau jelasin yang digambar ini juga bahwa wanita haid itu jangan sampai buntu. Aduh, saya pengen ibadah, rasanya jauh dengan Allah. Nggak apa-apa, haid itu bukan sebagai penghalang kita untuk beribadah, ya. Seperti kemarin kan ada fatwa, ya, kita ikut bantu-bantu, masak dan lain sebagainya itu jadi pahala bagi kita, gitu ya. Mendengarkan murotal, memberi sedekah, baik setiap hari disempatkan memberikan sedekah setiap pagi. Memperbanyak dzikir, membaca buku berilmu, termasuk datang ke majelis ilmu seperti sekarang, walaupun sedang haid, kita tetap mendapat pahala dari Allah. Selanjutnya, apakah bagian tubuh wanita yang terlepas saat haid harus dikumpulkan dan disucikan saat mandi besar? Gimana? Tidak. 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 Jadi
Cuman dikumpulin biar nanti Kumpulkan Gimana? benar. nggak terlihat jadi aurat kalau ini. Iya. Ya, pernah dijelaskan ya. Jadi anggota tubuh ini kalau terlepas disunahkan untuk dikumpulkan, bukan untuk diajak mandi. Ya. Jadi banyak pemahaman yang salah, rambutnya dikumpulkan, dikumpul sampai banyak, terus dibawa mandi. Ya. Jadi yang dibersihkan, yang diajak mandi, itu hanyalah bekasnya. Kita kukunya nih sudah sangat panjang sekali. Wah, ini kalau nggak dibersihkan bisa jadi ada najis yang nyangkut atau bakteri yang membahayakan tubuh kita. Wah, ini tapi lagi haid gimana ya? Nggak apa-apa, kita potong kukunya ya. Dan yang disucikan adalah bekas dari potong kuku kita yang ada di tubuh kita ini. Terus gimana potongannya itu? Ada hadis ya menganjurkan untuk mengumpulkan kuku, ya rambut dikumpulkan untuk dikubur, ya bukan untuk diajak mandi. Kenapa? Karena rambut itu juga termasuk aurat, ya. Jadi rambut yang terlepas ketika terlihat oleh lawan jenis itu juga aurat. Itu ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya, ini tadi yang melahirkan. Apakah batal wudunya ketika membantu kucing melahirkan? Kira-kira batal nggak? Enggak ya? Kayaknya enggak ya. Iya, nggak batal. Kenapa nggak batal? Bajunya aja yang diganti ya. Berarti najis ya. Jadi wudhu itu bisa membatalkan kalau menyentuh kemaluan anak Adam. Ya, anak Adam itu maksudnya apa ya? Manusia. Manusia. Bahasanya dalam kitab itu masuk kubulil adami, menyentuh kubul ataupun duburnya anak Adam. Jadi kalau yang disentuh itu hewan, ya baik itu kucing atau kuda atau sebagainya, itu tidak membatalkan wudhu. Tapi darahnya itu najis, ya kita harus bersihkan kalau kita mau sholat. Dan yang membatalkan itu ketika menyentuhnya dengan apa? Menyentuh kemaluan, baik laki-laki atau perempuan, punya sendiri atau punya anak, ya itu menyentuhnya dengan bagian dalam telapak tangan. Gimana cara taunya? Ini dijadikan satu, kemudian ditekan sedikit. Nah, yang bagian yang tidak terlihat adalah bagian batin telapak tangan. Jadi kalau misalkan tersentuh nih, ya kubul bagian vagina kita tersentuh, tapi sentuhnya pakai luar sini, kegores gitu misalnya, seret. Nah, kira-kira wudhunya batal nggak? Enggak. Enggak ya, karena yang batal itu apabila yang menyentuhnya adalah bagian batin, bagian dalam telapak tangan. Nah, untuk ibu jari, gimana mengetahuinya itu? Ya, dalam kitabnya juga seperti ini. Kita tekan, ini bagian dalam dari tangan. Ya, bisa dipahami ya? Insya Allah. Ya. Nah, haid lagi. Rina baru saja menyelesaikan 7 hari masa haidnya 10 hari yang lalu. Dan di hari ke-11 masa suci ia menemukan darah keluar. Dihukumi darah apa? Darah apa? Jawabannya? Jadi dianggap lanjutan haid sebelumnya? Hah? Yang C mungkin. Yang C. Ya, oke. Yang lain? Saya C juga nih. C juga. Yang lain? Juga C. C juga. Oke. Iya. Minimal masa suci berapa? 15. Masa suci minimal. Kayaknya beda aku instik. Minimal masa suci. 15 Ya. bukan? Ulang ya. Minimal seseorang dikatakan haid adalah 24 jam. Sehari semalam. Haid. Paling banyak haid berapa? 15. 15 hari, 15 malam. Minimal pemisah antara haid dengan haid lagi.
berapa hari? Waduh. 15 hari, 15 malam. Ya. Jadi misah haid yang pertama dengan haid yang kedua itu harus 15 hari, 15 malam. Bisa dipahami ya? Jadi ketika masa sucinya ini ya kurang, maka harus takmilut tuhri, menyempurnakan masa suci. Kira-kira masa sucinya berapa nih? Berarti 14 hari ya. Benar saja. Sucinya baru berapa hari? 10 hari. 10 hari. Kurang 5 hari lagi. Ya. Dan kalau jawabannya C, ya, kan maksimal haid itu berapa tadi? 15. Banyak haid 15. Kalau 7 ditambah 10, berapa hari? 17. Jadi sudah lewat dari masa Oh, berarti dimungkinkan berarti haid. Ya. berarti B ya? Gimana? Berarti B. Jadi hukumnya adalah B. Betul aku. Celia mau jawab, malu-malu dia. Tadi soalnya minoritas teh, jadi diem aja. Ya. Betul Jadi, aku. itu adalah darah kotor atau istiadat. Jadi minoritas itu jangan malu, kita harus Prepare Oh, dulu. nggak cuma Ari, saya juga B. Nggak pede, saya juga B, tapi nggak pede. Oh iya. Santai aja, Ya, pede, Bu. santai. Pede, Bu. Santai, Ya. santai. Ya. Aneh buru-buru ke bulan. Iya. Now, Riti. Ya. Santai. Ya, Apa aja nggak apa-apa. Alhamdulillah. Udah pada paham, alhamdulillah. Paham. Insya Allah paham. Ya. Jadi itu yang paling penting. Kalau mau menganggap ke haid sebelumnya, kita jumlah dulu ya. Tadi yang jawab C kayaknya belum ngejumlah ke belakang nih kayaknya. Waduh, udah Jumlah korban dulu. lama banget. Teh aja. Iya. Udah lama banget nggak ngelihat darah head. Oh, Masya Allah. Iya. Ini nanti jadi PR kalau kita punya anak atau punya adik atau punya menantu misalkan, atau punya siapapun saudara yang di sekeliling kita ketika dia tiba-tiba curhat ke kita, ini gimana dong, ini, kamu tahu nggak? Kalau kita tahu kita jawab. Saya tuh ya, alhamdulillah selama 1 minggu itu pasti ada orang nanya masalah haid atau masalah nifas. Sampai saya bingung sendiri. Ntar saya rujuk ke Teh aja. Jangan gitu. Jadi biar semuanya paham. Kalau semuanya paham, kita bisa menjelaskan ke orang banyak. Karena hukum haid ini fardu ain loh bagi wanita kan. Iya. Sekarang masalah salat. Saat salat berjamaah, Nina melamun dan lupa membaca Fatihah. Apakah bacaan Fatihah Nina bisa ditanggung oleh imam? Bisa nggak? Udah bisa. Kan? B. B ya. B. Ya, yang lain? Karena rukun salat itu. Itu mah udah jelas ya. Ya, jadi Fatihah itu termasuk Rukun salat. rukun sholat ya. Jadi Ya. nggak ada alasan apakah dia itu benar-benar lupa atau apa ya. Tidak bisa ditanggung oleh imam. Fatihah yang bagaimana yang bisa ditanggung oleh imam? Yang Nah, C saya mungkin menjelaskan. bisa. Ada Fatihah yang bisa ditanggung oleh imam ketika makmumnya ini masbuk. Ya. Hai. Iya. Jadi imamnya ini sudah baca Fatihah. Makmumnya baru datang, ya. Pas baru datang makmum nih, imam sudah mau ruku. Akhirnya makmum langsung Allahu Akbar, langsung ruku. Nah, Fatihah makmum yang masbuk seperti ini itu ditanggung oleh imam. Karena dia mengejar rukunya imam. Kalau imam sudah bangun dari ruku, dia sudah tertinggal 1 rakaat. Iya. Bisa dipahami ya? Lanjut. Nah, Desi mengeluarkan darah tanggal 12 November pukul 1 siang.
Oh, di sana nggak tahu jam 1 siang atau pagi. Iya. Sama aja ya, siang ya. Berhenti pada tanggal 19 November pukul 15. Berapakah jumlah haid Desi? Berapa? 7 hari. 8 ya? 8? 7. Hari. 7, lihat 7 teh. 7. 8 Kalau teh. aku 8. Ya, sekarang kita hitung ya. Hmm. Minimal haid berapa? 1 24 jam. 24 jam. 4 jam. jam. Dari tanggal 12. Kapan 24 jamnya? Jam Tanggal 13 berikutnya. jam 13 berikutnya. Tanggal 13 di jam 1. 13 Genap 24 jam. jam. Maka menghitung 1 hari bukan dari 12, 13, 14. Tapi 13 ya, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi berapa? 7 hari. 7 hari. Oh, 7. Itu ya. Salah. Ini penting. Penting sekali kita harus mencatat. Kalau sudah lama nggak haid, kita kasih tahu keliling kita yang belum tahu. Ya, gini loh cara menghitung haid. Kenapa penting seperti ini? Ketika kasusnya kayak tadi tuh, 15 hari lewat. Kita tahu genap 15 harinya itu kan jam berapa? Sesuai dengan darah pertama kali keluar jam berapa? Ya, menghitung genap 15 hari itu di jam yang sesuai dengan jam keluarnya. Misalkan ini, kasus ini dikembalikan ke yang 18 hari tadi. Ya. Itu 15 hari pasnya ya di jam 1 juga. Ya. Berarti dia sudah wajib sholat zuhur ketika di hari ke 15 mau ke 16 itu. Bisa dipahami nggak? Ya. Kasus orang yang keluar darah 18 hari tadi. Kalau sudah genap 15 hari, berarti kan dia tahu, oh saya ini istihadoh. Nah, lihat genapnya itu di jam berapa. Karena keluarnya jam 1, berarti genapnya jam 1 juga. Berarti dia harus segera suci, harus segera sholat. Walaupun masih ada darah yang keluar, itu disumpel pakai kapas. Bisa dipahami? Bingung nggak? Ya, pentingnya mencatat jam karena akan berkaitan ketika darah itu tidak teratur keluarnya lewat dari masanya. Habis dari sini sampai 10 soal ada yang mau ditanyakan? Nah, jadi nomor 9 Ustazah yang A ya? Nomor 9. Yang barusan. Yang Desi mengeluarkan darah itu. Jadi jawabannya A? Ini 9 atau 10? Oh, saya kurang 1. 9. Nomor 9 itu. Jawabannya 7 dong. 7 ya? Oh, oke. Kita hitung ulang ya. Tanggal 12 genapnya berarti di tanggal 13. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Berarti haidnya 7 hari lewat berapa jam? 14, Lewat 2 jam. 15. Lewat 2 Lewat jam. 2. Iya. Itu ya. Bisa dipahami ya. Insya Oh, ini Allah. 9 ya soalnya. Oh, 9. saya salah lihat. Ini 10. Ya nggak apa-apa kalau mau ditambah ini. Ini tapi udah ya kemarin ya. Saya kembalikan ke moderator. Silahkan kalau masih ada yang masih belum jelas. Ya, terima kasih Ustazah Azah. Gimana ibu-ibu, tante-tante, mbak-mbak? Benar semua nggak jawabannya? Yang 100 dapat hadiah. Dari kios. Ustazah Azza, saya pengen tanya yang persoalan nomor 1 itu. Gimana? Kan kalau maksudnya kalau kita bersih rumah kita suka pakai kemoceng. Kemoceng itu kan bulu ayam. Itu kita kan nggak tahu asal usulnya itu ayam mati atau ayam masih hidup. Gimana tuh Teh? Itu ayam mati pasti, En.
Hah? Ayam mati. Ayam bangke kayak gitu. Iya. Kalau kita bersih-bersih kan suka pakai Jadi, kemoceng gitu teh. Apa gimana itu? Asal usulnya kita harus tahu nggak? ya, ketika tidak tahu itu dihukumi bidzahir, dengan zahirnya. Ya. Yang penting ketika sholat kita nggak bawa-bawa bulu ayam. Kalaupun bawa itu tidak seperti bulu kucing. Ya. Karena bulu yang terlepas dari hewan yang bisa dimakan dagingnya itu tidak najis. Ya, akan menjadi najis ketika dipastikan bahwa hewannya itu bangkai. Bisa dipahami nggak? Hewan hidup, Iya. ya, ayamnya hidup, terus bulunya ini rontok, bulu ayamnya rontok. Kemudian kita nggak sengaja ternyata nempel di pakaian sholat kita, maka sholatnya nggak batal. Kenapa? Karena bulu hewan yang terlepas dari hewan yang bisa dimakan dagingnya itu tidak najis. Beda lagi kasusnya, ketika ada ayam mati bangkai, ya, kemudian si bulunya ini terbang ke sejadah kita, najis nggak? Kita yakin lihat ayamnya itu bangkai, ya, najis, ya. Tapi Najis. ketika kasusnya kemoceng itu kita nggak tahu, ya kita hukumi al-aslu asalnya bahwa hewan yang bisa dimakan dagingnya, ya, bulunya itu tidak najis. Oh. Kalau bulu kucing najis nggak? Najis. Najis, ya. Bulu kucing, walaupun kucingnya masih hidup, tapi bulu dari hewan yang tidak bisa dimakan, ya, hewannya ini nggak bisa dimakan, terlepas, maka bulunya ini menjadi najis. Wah repot dong punya kucing teh. Mana? Ember. Repot Ya. yang punya. Pokoknya kalau punya kucing kita harus bisa mengamankan alat sholat, ya. Jangan sampai dijadiin tempat gelendotannya kucing di mana. Kalau sholat selalu Iya. di sebelah itu teh. Oh gitu. Berarti harus ngumpet sholatnya. Memang rada berabe juga sih, kemarin sempat ada kucing bagus di sini, saya juga, aduh ini ribetnya punya kucing kayak gini. Terus Jadi gimana kucing banyak yang ini teh, yang kayak di apa? Turki itu Bulu kan yang rontok ya. yang sering main di masjid itu bahkan tinggalnya di situ, kan otomatis dia udah Kalau berkeliaran kucing sana di sini. masjid, yang penting ketika kita sholat, di sekeliling tempat kita sholat itu nggak ada. Gitu ya. Karena memang kucing itu hidupnya ya di sekeliling manusia. Gitu ya. Memang kucing itu hidupnya di sekeliling manusia. Beda dengan anjing. Anjing bisa dia dibikinkan rumah, dia diam di luar, memang senangnya itu di luar. Anjing itu ya. Tapi kalau kucing itu memang dia senangnya dengan manusia. Ya. Karena Rasulullah juga senang kucing kan. Ya. Ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Harus Iya, diapain ini ya kucingnya ya? Harus aku deh tanya tentang kucing ini masih belum apa ya? Masih belum, bukannya nggak nerimain, gimana ya? Kucingnya itu kan kalau kita sholat itu di sajadah, pasti kalau ya misalkan aku sholat atau kita sholat lagi di sajadah itu kan nggak mungkin kita usir ya. Nah diam lama, itu pasti ada bulu yang nempel. Selama kita sholat kan kita nggak boleh bergerak, gimana? Iya. Makanya itu kata saya kita Batal harus atau punya sah apa enggak sholat? harus punya tempat sholat sendiri, Bu. Ya, jadi di mana yang atau ketika kita sholat biar kucingnya di luar dulu deh, tutup pintunya, gitu. Ya, banyak upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Sama pertanyaannya ketika ada ibu-ibu nanya gini, saya tuh di rumah sendiri, anak saya tuh masih pakai pampers, tapi dia tuh selalu gangguin saya, gelendotin terus gitu ya. Gimana tuh, katanya kan di pampers ada najisnya. Ibu bisa kan pampersnya diganti dulu sama yang baru? Bisa kan? Jadi alasan-alasan itu sebetulnya bisa kita upayakan gitu loh. Kucingnya biar keluar dulu. Kalau anak kan nggak mungkin kita taruh di luar, gitu ya.
Itu. Kucingnya dipakein baju dong, Ri. Tapi Iya juga. Ustazah, tapi Gimana? aku lihat di links, ada di links di internet, ada Ya. sebagian tuh bilang nggak apa-apa gitu, jadi agak ngehibur juga. Itu Itu diterima harus nggak yang ditanya dulu nggak begitu? apa-apanya itu kayak gimana rinciannya ya. Jadi jangan hanya Hmm. sekedar nggak apa-apa, karena memang bulu kucing itu bagian yang itu hadisnya jelas kok Bu ya. Oh iya. Al-maktu ya, jadi bagian yang terlepas dari hewan yang masih hidup, tapi hewan itu ghairil makul, tidak bisa dimakan ya. Itu najis. Kal mayit disebutnya, kal mayit. Mayit itu maksudnya mayitah itu bangkai. Iya. Iya, silahkan. Ini ada yang ingin bertanya. Ustazah masih ada waktu Silahkan. tentang menjamak sholat. Assalamualaikum, saya boleh langsung tanya? Waalaikumsalam, ya silahkan. Saya mau tanya, Ustazah, saya tuh ada ragu. Jadi gini, kondisi sekarang ini kan masih pandemi. Nah, kegiatan saya ini di rumah sakit. Nah, jadi saya ini pakai APD. Itu APD dari sekitar jam 8 sampai jam 2 atau bisa sampai jam 3. Nah, jadi saya dari rumah berangkat, kebetulan rumah sakit nggak terlalu jauh di rumah saya. Rumah saya tuh sekitar 15 menit ke rumah sakit. Oh, nah, tapi kan di rumah sakit itu tuh saya harus pakai APD, dan kalau misalnya membuka APD itu resikonya cukup tinggi. Ganti yang baru ya. Terus juga untuk wudhu, terus pas sholat zuhur sih saya mikirnya, kalau sholat asar saya insya Allah nggak khawatir karena udah sampai di rumah. Nah, jadi pas sholat zuhurnya itu saya masih ragu apa saya boleh menjamak jadi nanti bareng asar atau gimana, karena kondisinya ketika saya sholat misalnya, maupun saya membawa alat sholat sendiri, misalnya bawa sejadah, mau kena di musola rumah sakit, itu resikonya lumayan ya, karena kita sholat bareng-bareng di sana juga masih banyak saya lihat di rumah sakit tempat saya itu tuh orang nggak disiplin gitu loh. Terus sedangkan angkanya tinggi, nah itu resiko saya ragu gitu mau jamak, takutnya malah jadi dosa. Tapi kalau sholat saya ragu-ragu, saya takut gitu saja. Terima kasih. Ini sepertinya udah pada tahu jawabannya nih. Coba dijawab bareng-bareng. Sholatnya gimana caranya? Hormati waktu. Bu Ari udah tahu jawabannya. Jadi ini sering, setiap pertemuan saya ulangi terus. Jadi sholat yang sulit dalam kondisi kita pergi nggak jauh ya, tapi kita nggak bisa bersuci, nggak bisa cebok, nggak bisa wudhu ya. Seperti bayangkan aja ini kasusnya sama seperti ketika seseorang dirawat ya, atau ketika seseorang di kereta selama 16 jam perjalanan dia nggak bisa turun. Mau tuh di kamar mandi kereta nggak mungkin karena kondisinya sempit dan pasti akan jadi najis semua pakaiannya. Ya, itu gimana sholatnya? Sholatnya dengan lihormatil waktu. Ya, ini bagus nih ada dari kesehatan. Saya juga titip pesan bisa mudah-mudahan disebarkan ke yang lain ya, bahwa sholat itu tetap wajib, jangan sampai ada ya nanti aja dikodok sekalian. Nah, itu kan menyepelekan sholat. Ya, jadi kita tidak boleh menyepelekan sholat. Kita bisa melakukan sholat semampu kita. Langsung kita sambil pakai APD, kita menghadap kiblat sebelah mana, kita sanggup sambil berdiri. Sulit untuk berdiri, misalkan lantainya ini nggak tahu gimana gitu ya, takut terhirup atau gimana. Sambil duduk boleh. Sambil duduk kita menghadap ke kiblat, sebisanya kita baca ya doanya. Ketika sudah sampai di rumah ya, disempurnakan ya. Beda antara mengkodok dengan sholat lihormatil waktu. Kalau kita bilang ya udah nanti aja dikodok sholatnya, itu terkategori sebagai orang yang melalaikan sholat. Itu karena sholat itu yang pertama kali dihisab loh, pertama kali ditanya gitu ya. Jadi baiknya kita sholat, tetap sholat, menghormati waktu sholat.
Ya, Allah sangat menghargai waktu sholat kita. Kita ingat kewajiban kita kepada Allah. Gitu ya. Jadi setelah sampai di rumah, kita sempurnakan sholatnya. Walaupun niatnya sama qadhaan, tapi kita tidak terhitung sebagai orang yang melalaikan sholat. Gitu ya, bisa dipahami ya? Jadi pas saya di rumah sakit, saya sholat semampu saya dulu gitu. Misalnya kalau misalnya kondisinya saya untuk ambil wudhu sulit, maksudnya saya juga mikir air mah ada, insya Allah. Cuma saya buka, cara saya ngebukanya juga itu resiko gitu kan. Itu jadi saya sebisanya dulu, terus nanti di rumah ulang lagi gitu ya. Iya, jadi betul seperti itu. Memang walaupun air ada, ya, air ada, tapi karena tidak mungkin membuka pakaian ini, pelindung diri ini, nggak mungkin ya itu dengan cara lihormatil waktu. Itu udah bagus sekali. Nanti di rumah juga. Iya, gitu ya. Kalau di jamak bisa nggak? Coba. Ya, kalau di jamak bisa nggak kira-kira? Nggak bisa karena masuk kotanya masih di dalam kota. Iya, karena perjalanannya dekat ya, nggak bisa kita menjamak sholat karena masih daerah kita, gitu kan? Masih kota kita sendiri. Kalau memang kita perjalanan jauh, boleh kita menjamak. Itu ya, ada solusi ya. Teh Haza. Iya. Iya, gimana niatnya Bari? apa? Niatnya itu kalau kita sholat lihormati waktu gimana sih niat baca Tinggal niatnya? menambahkan kalimat lihurmatil waktu. Sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lihurmatil waktu. Kalau mau pakai bahasa Indonesia, aku niat sholat fardu zuhur 4 rakaat ya. Karena menghormati waktu. Allah sudah tahu bahwa kondisi kita ini dalam kondisi darurat. Ya. Dan Allah sangat menghargai kita yang selalu ingat sama Allah. Gitu. Ya. Insya Allah makin berkah kehidupannya ya kalau salat kita dijaga. Amin. Amin. Jadi adaan dihormati waktu lillahi ta'ala gitu ya. Untuk menghormati waktu. Terima kasih. Sama-sama. Makasih Ustazah. Gimana? Mau ditutup aja. Iya. Udah siang. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari di siang ini, di sore ini, sana siang, sini sore. Semoga kita mendapatkan keberkahan, ridhoan dari Allah. Kalau Allah sudah ridho, kita tidak perlu menyebutkan apa keinginan kita, Allah akan berikan tanpa kita minta. Ya. Maka baiknya kita doa yang paling baik adalah meminta ridho Allah. Itu sudah paling puncaknya. Ya. Jadi jangan kita mendikte, ya Allah, berilah saya kekayaan, berilah saya, mudahkan urusan saya. Tidak perlu. Jangan sering-sering mendikte Allah. Allah tahu urusan kita tuh yang terbaik, Allah tahu. Kita minta, ya Allah, ridhoi saya yang hina dina ini. Saya masih akui kesalahan kita. Ya Allah, minta ridhonya. Ketika Allah ridho tanpa kita meminta, menyebutkan satu-satu permintaan kita, Allah sudah kabulkan tanpa kita minta. Pernah ya, sering bahkan. Kadang kalau kita, oh iya ya, bisa sampai di titik ini padahal aku nggak pernah minta loh. Ya. Itu harus kita syukuri bahwa Allah meridhoi kita. Atau kadang ada yang kayak gini, kok Allah menakdirkan saya seperti ini ya, padahal pengennya gini, gitu ya. Pengennya gini, kok jadi sekarang gini sih, gitu ya. Kayak sekarang pandemi ini kok gini sih, Allah mentakdirkannya. Tapi ada hikmah yang banyak sekali, ya. Semoga Allah selalu ridho kepada kita semua, Allah memberkahi kita semua, merahmati kita semua. Dan kita mendapatkan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah wa ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir lana wa liwalidayna. Amin. Kurang dan lebihnya mohon maaf sekali dari segala kekurangan saya, kealpaan saya. Mudah-mudahan kedepannya kita selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri lebih baik lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian kajian kita pada hari ini. Seru hari ini. Lumayan bisa mengulang pelajaran lagi. Dan ternyata banyak yang lupanya juga. Iya, pentingnya disebutnya kan murojaah ya. Kalau hafalan harus diulangi, sama ilmu juga harus diulangi biar kita tahu sejauh mana sih kita paham gitu ya. Betul. Sama, saya juga mengulang sama. Ya, semoga kita bisa terus istiqomah. Amin. Terus belajar. Terima kasih juga untuk yang lain yang sudah hadir di kajian ini. Mohon maaf untuk segala kesalahan dari saya sebagai moderator. Marilah kita tutup kajian ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, sama-sama. terima Ini mau dikasih nilai rapotnya nih. Saya lagi garap rapot di sini. Iya. Sama-sama, Ibu. Mohon maafnya kalau banyak salah kurangnya ya. Sama-sama. Salam buat Umi Lidah. Iya, insya Allah. Sampaikan nanti. Kasih ibu-ibu yang lain dan adik-adik ya. Makasih ya Aziza. Malam ini ya, Simtuduror ya. Iya, insya Allah Simtuduror nanti teh. Iya. Pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit juga. Makasih Zizila. Assalamualaikum. Saya juga pamit Aziza. Mohon maaf tadi. Makasih sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.